السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara ibadah terbesar yang digunakan oleh seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mukhalafatul hawa, menyelisihi hawa nafsunya sendiri. Dikatakan oleh Al-Imam Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah, "Ma ubidallahu bi syai'in", tidaklah Allah diibadahi dengan suatu ibadah afdala min mukhalafatil hawa, yang lebih afdal daripada menyelisihi hawa nafsu. Yang demikian itu disebabkan karena di antara jalan utama untuk menuju surga adalah menyelisihi hawa nafsu, dan sebaliknya di antara jalan utama menuju neraka adalah memperturutkan hawa nafsu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin, "Amma mukhalafatul hawa", adapun menyelisihi hawa nafsu, falam yaj'alillahu lil jannati tariqa, maka Allah tidak pernah menjadikan jalan menuju surga ghaira mukhalafatihi, selain dari menyelisihi hawa nafsu tersebut. Walam yaj'al lin nari tariqa, dan Allah tidak pernah menjadikan ada jalan menuju neraka ghaira mutaba'atihi, selain dari memperturutkan hawa nafsu tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim berdalil dengan firman Allah, "Fa'amma man tagha", maka adapun orang yang melampaui batas karena memperturutkan hawa nafsunya, wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim adalah tempat kembali baginya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan sebaliknya orang yang takut akan berdiri di hadapan Rabb-nya, lalu dia pun mencegah jiwanya untuk memperturutkan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembali baginya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Telah banyak peringatan dari para salaf agar kita tidak memperturutkan dan mengikuti hawa nafsu kita. Karena memperturutkan hawa nafsu merupakan sebab utama dari kebinasaan, sebab utama dari kerusakan, dan sebab utama dari kehinaan. Di antara peringatan yang datang dari tokohnya para salaf, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikatun", ada 3 perkara yang menjadi sebab kebinasaan. Yang pertama, syuhun muta', sifat pelit yang selalu diikuti, wa hawan muttaba', yang kedua hawa nafsu yang selalu diperturutkan, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan yang ketiga kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri.
Begitu pula memperturutkan hawa nafsu merupakan sebab dari segala kerusakan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Fawaid, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, wa tulul amal, dan angan-angan yang panjang, maddatu kulli fasadin, merupakan sumber dari setiap kerusakan. Kenapa bisa demikian? Fa inna ittiba'al hawa, adapun memperturutkan hawa nafsu menjadi sebab dari segala kerusakan, yu'mi 'anil haqqi ma'rifatan wa qasda, karena akan bisa menyebabkan seseorang buta tidak bisa melihat kebenaran. Wa tulal amali, adapun angan-angan yang panjang, mengapa bisa menjadi sebab dari segala kerusakan? Yunsil akhirata, dia bisa membuat orang lupa terhadap akhirat. Wa yasuddu 'anil isti'dadi laha, dan menghalangi orang dari mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat tersebut. Begitu pula memperturutkan hawa nafsu merupakan sumber dari kehinaan. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata dalam kitabnya Raudatul Muhibbin, inna likulli 'abdin bidayatan wa nihayatan, sesungguhnya setiap hamba, saya dan Anda semua kita, setiap hamba memiliki permulaan dan akhiran. Faman kanat bidayatuhu ittiba'al hawa, barang siapa yang permulaan hidupnya adalah selalu memperturutkan hawa nafsu, kanat nihayatuhu dhulla was-saghara wal hirman, maka dia akan berakhir pada kehinaan, kerendahan, dan terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat bidayatuhu mukhalafata hawa, sebaliknya barang siapa yang permulaannya adalah memilih untuk menyelisihi hawa nafsunya, wa ta'ata da'i rushdih, dan dia memilih untuk mengikuti ajakan petunjuk dari Rabbnya, kanat nihayatuhul izza wasyarafa wal ghina, maka dia akan berakhir pada kejayaan, kemuliaan, wal ghina, dan kecukupan, wal jaha indallahi wa indan nas, dan dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan di tengah manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan juga oleh Al-Imam Abu Mansur As-Sa'alibi rahimahullah, al-hawa hawan, hawa nafsu itu adalah kehinaan. Man ata'a hawah a'ta aduwahu munah, barang siapa yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, sama artinya dia menyerahkan cita-cita tertingginya kepada musuh bebuyutannya. Cita-cita tertinggi adalah mendapatkan surga, dan musuh bebuyutan adalah syaitan. Al-hawa syarikul ama, memperturutkan hawa nafsu merupakan sekutu dari kebutaan. Karena orang kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu, dia tidak bisa melihat kebenaran. Aktsarus shawabi fi mukhalafatil hawa, kebanyakan dari kebenaran terdapat di dalam menyelisihi hawa nafsu sendiri. Jahidu ahwa'akum, berjihadlah melawan hawa nafsu kalian, kama tujahiduna a'da'akum, sebagaimana kalian berjihad melawan musuh-musuh kalian. Asja'un nasi aqharuhum lihawah, orang yang paling berani dan paling kuat adalah orang yang paling hebat mengalahkan hawa nafsunya. Man qawiya hawahu dha'fa ra'yuh, barang siapa yang hawa nafsunya kuat, maka akalnya akan menjadi lemah. Wa ainul hawa la tasduq, dan pandangan yang dibangun di atas hawa nafsu tidak akan pernah jujur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan saking para ulama mengingatkan kita untuk menyelisihi hawa nafsu, mereka berpesan kepada kita, apabila kita berhadapan dengan dua pilihan yang kita tidak tahu di mana letak kebenaran dari dua pilihan itu, maka ambillah pilihan yang paling tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Al-Kindi rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, sami'tu asyakhana yaqulun, aku mendengar guru-guru kami berpesan, idza arada laka amran, apabila engkau berhadapan dengan dua pilihan, la tadri fi ayyihima ar-rasyad, yang engkau tidak tahu di mana letak kebenaran dari dua pilihan itu, fanzur ila aqrabihima ila hawaka mukhalafatan, maka lihat mana pilihan yang paling tidak disukai oleh hawa nafsumu. Fa innal haqqa fi mukhalafatil hawa, karena biasanya kebenaran ada di dalam menyelisihi hawa nafsu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama
melalui sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa dzirwatu sanamihil jihad." Puncak daripada agama ini adalah berjihad. Akan tetapi ketahuilah, berjihad itu bertingkat-tingkat, dan tingkatan jihad yang paling afdal adalah berjihad melawan hawa nafsu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dan Abu Nuaim dengan sanad yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, afdalul jihad, jihad yang paling afdal, an yujahidar rajulu nafsahu wa hawah, adalah ketika seseorang berjihad melawan jiwanya dan hawa nafsunya. Maka manakala berjihad melawan hawa nafsu merupakan jihad yang paling afdal, maka dia menuntut usaha yang besar, dia menuntut kesabaran yang ekstra. Dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullahu ta'ala, kabattu hawaya arba'ina sanatan hatta istaqamat nafsi. Aku berjuang berjihad melawan hawa nafsuku lebih dari 40 tahun sampai jiwaku akhirnya bisa istiqamah di atas kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita berjuang melawan hawa nafsu kita. Jangan pernah biarkan sedetik pun hawa nafsu itu menguasai jiwa kita. Karena ketika hawa nafsu sudah menguasai jiwa kita, maka dia akan menjadi sesuatu yang sulit untuk ditaklukkan. Dikatakan oleh Al-Imam Mudhar Al-Qari rahimahullahu ta'ala, lanahtul jibali bil adhafir. Sesungguhnya memahat gunung dengan menggunakan kuku-kuku kita, hatta tanqati al-awsal, sampai semua persendian jari jemari kita putus, ahwanu min mukhalafatil hawa, itu lebih ringan daripada melawan hawa nafsu, idza tamakkana fin nufus, apabila hawa nafsu itu sudah menancap di dalam jiwa kita. Oleh karena itu jangan biarkan sedetik pun hawa nafsu itu menancap dalam jiwa kita, karena sekali lagi ketika dia sudah menancap dan mantap dalam jiwa kita, dia menjadi sesuatu yang sulit untuk ditaklukkan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.